Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya kita kelas 9 semuanya. Kalau kemarin kita sudah mengupas sedikit tentang seni lukis, lukisan dan juga melukis. Kemudian ada tugas yang pertama itu hanya mendeskripsikan saja. Ada yang belum mengumpulkan ya, sebelum saya japri masing-masing yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan. Kemudian untuk nanti kalau sudah mengumpulkan semua kita bahas bersama tugasnya. Jadi karena ada yang belum mengumpulkan, jadi saya belum bisa belum bisa membahas tugas pertama kemarin. Kemudian kita lanjut. Kemarin kita sudah sampai tujuan seni ya, tujuan seni lukis. Kemudian berikutnya, jadi kalian harus tahu ya, kalau yang dinamakan seni lukis itu apa. Kemudian sebuah lukisan itu memiliki ciri khas, memiliki tema, kemudian dan juga teknik. Selain itu juga ada yang namanya gaya atau aliran seni lukis ya. Ini yang akan kita bahas, yaitu gaya atau aliran seni lukis. Kalian jangan lupa ya, teknik-teknik itu sama seperti di kelas 7-8. Jadi jangan sampai nanti tugas 1 itu tekniknya bukan teknik lukis tapi kamu masukkan ke teknik lukis ya. Oke, kita lanjut untuk aliran seni lukis ya. Anak-anak, aliran seni lukis ini dibedakan menjadi 2. Aliran itu sama dengan gaya. Jadi gaya atau aliran seni lukis dibedakan menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Yang pertama dulu kita bahas pertama, representatif ya. Representatif itu penjabarannya adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Itulah pengertian dari representatif. Kemudian gaya representatif itu dijabarkan menjadi beberapa aliran ya. Yang pertama, naturalisme ya. Gaya atau aliran naturalisme yaitu penjabarannya adalah penggambaran alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Itulah gaya naturalisme. Nah, untuk gaya naturalisme dan sebagainya nanti akan saya sajikan di PowerPoint khusus yang akan saya kirim setelah video saya nanti ya. Jadi itu tadi yang pertama, aliran representatif, yaitu yang pertama adalah naturalisme ya. Kemudian yang kedua adalah realisme. Kalian tahu kan, realisme berasal dari 2 kata, real dan isme. Isme itu adalah gaya atau aliran. Kalau real itu artinya kenyataan. Jadi gaya atau aliran seni yang penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup ya, tanpa mengurangi dan menambahi. Jadi kalau kenyataannya itu sebuah laut yang berombak ya seperti itu ya. Kemudian kalau ada misalkan seperti di sini lukisan realisme karya Sujono, itu ada lukisan kapal yang tengah sandar di dermaga ya, seperti itu. Jadi tidak dibuat yang lain-lainnya. Oke. Itu untuk realisme. Jadi anak-anak, untuk masing-masing aliran lukisan ini nanti saya sajikan di PowerPoint. Kita kita bahas di video ini sebagian saja dulu. Maksudnya tidak begitu mengupas. Nanti mengupasnya di PowerPoint ya. Itu yang kedua, realisme. Kemudian yang ketiga adalah romantik atau romantisme. Romantisme berasal dari 2 kata juga, roman dan isme. Jadi roman itu apa artinya?
Kalian tahu apa artinya roman? Ya, roman itu artinya sebuah legenda, kejadian atau peristiwa. Dan isme itu adalah gaya atau aliran. Jadi romantisme adalah gaya atau aliran seni yang penggambarannya sesuai dengan kejadian yang nyata, legenda, jadi yang ada dan tidak melebih-lebihkan, ya, sehingga dibuat apa adanya. Seperti contoh penangkapan Diponegoro, lukisan penangkapan Diponegoro karya Raden Saleh. Bisa kalian searching, ya, bisa kalian searching di Google atau bisa kalian lihat juga di buku tulis, ya. Itu aliran romantisme. Jadi bukan romantisme terus romantis gitu, bukan, ya. Ya, romantis itu karena ya kejadiannya, legendanya dan sebagainya. Itu jelas? Oke, kita lanjut. Setelah romantisme ada juga ekspresionisme. Ekspresionisme. Jadi tetap ada kata ekspresi dan juga isme, ya. Ekspresi itu apa? Apa? Ya, ekspresi adalah keadaan jiwa sang perupa atau sang pelukis, ya. Jadi ekspresionisme adalah gaya atau aliran seni yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sesuai dengan keadaan jiwa sang pencipta atau perupa. Jadi penciptanya itu pencipta seninya, ya. Bukan pencipta yang maha kuasa, bukan. Jadi sesuai keadaan jiwanya dengan spontan. Misalkan jika sang pelukis itu sedang melihat suatu objek dalam keadaan susah atau senang atau yang lain, ya, itu sesuai dengan keadaan sang seni rupa itu. Contoh lukisan bergaya ekspresionisme karya Affandi bisa kalian lihat di buku paket ataupun di Mbah Google, ya, bisa kalian searching, dan itu semuanya nanti akan saya bahas di PowerPoint satu persatu, jadi biar jelas. Kemudian setelah ekspresionisme ada impresionisme, ya. Impresionisme, impresion dan isme. Impresion itu adalah kesan sesaat, isme gaya atau aliran. Jadi impresion gaya aliran seni yang penggambarannya menggambarkan kesan sesaat. Jadi misalkan kalian sesaat pas lewat gitu melihat tukang bubur yang sedang menjual bubur dan ada sang pembeli, ya, seperti itulah yang kalian gambar. Sesaat kalian melihat orang di sawah, ya, seperti itulah yang kalian lukiskan, ya, jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah surrealisme. Surrealisme berasal dari kata surrealisme. Su itu artinya melebih-lebihkan, real artinya kenyataan, isme artinya gaya atau aliran. Jadi surrealisme adalah gaya atau aliran seni yang melebih-lebihkan kenyataan, ya. Jadi lawannya realisme tadi. Jadi misalkan di situ ada karya Salvador Dali, lukisan bergaya surrealisme, bisa kalian lihat. Jadi penjabarannya itu melebih-lebihkan. Kalau kalian membuat gentong itu gentongnya besar sehingga lebih besar dari manusianya dan sebagainya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya non representatif. Jadi gaya non representatif ini perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa dan prinsip estetik, ya. Jadi berupa garis, bentuk bidang dan warna terbebas dari bentuk alam. Itu gaya non representatif. Contohnya gaya non representatif adalah gaya abstraksionisme atau abstrak, ya. Abstraksionisme biasanya untuk abstraksionisme itu bebas, jadi tidak harus sesuai dengan ini itu tidak, ya, abstraksionisme. Oke anak-anak, untuk selanjutnya saya akan kupas di PowerPoint, jadi nanti silahkan dilihat cuman satu persatu, ya.
Untuk yang pertama ini nanti kita bahas hanya naturalisme dulu. Jadi kalian bisa lihat naturalisme itu apa saja yang ada di naturalisme. Untuk itu kita lanjut dulu ke tema seni lukis. Jadi seni lukis tidak harus ada temanya, jelas ya. Selain tema nanti ada tekniknya. Jadi untuk tema seni lukis di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama manusia dengan dirinya sendiri. Jadi manusia dengan dirinya sendiri itu maka kita kalau kamu dikasih tema manusia dengan dirinya sendiri, jadi kamu harus menggambar dirimu sendiri, jelas? Jelas. Kemudian yang kedua manusia dengan manusia lain. Jadi kalau kamu dikasih tema manusia dengan manusia lain, ya kamu silakan menggambar atau melukis temanmu boleh, orang tuamu boleh, pak pohmu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu manusia dengan alam sekitar. Ya jelas ya, yang digambar alam sekitar. Boleh apa saja alam sekitar, ya bolehlah bunga mawar dan sebagainya. Atau bahkan hewan ya. Itu masuk ke alam sekitar. Kemudian manusia dengan alam benda. Jelas ya yang digambarkan ya, mencakup alam benda seperti kelas 8. Kemudian manusia dengan aktivitasnya. Ini tema yang kelima. Manusia dengan aktivitasnya. Jelas ya. Jadi ya misalkan kamu menggambar orang di pasar atau guru sedang mengajar online seperti ini dan sebagainya. Yang terakhir adalah manusia dengan alam hayal. Ini adalah tema yang terakhir yaitu tema ke-6 ya. Bisa kalian lihat di buku tulis atau bisa dengan ucapan saya di sini ya. Oke, itu saja untuk tema seni lukis ya. Yang terakhir manusia dengan alam hayal, jelas. Jadi misal kamu bermimpi sesuatu yang aneh atau yang manusia dengan alam hayal ini biasanya alirannya surrealisme ya, jadi melebih-lebihkan itu. Atau yang lainnya juga bisa abstrak, itu juga masuknya ke manusia dengan alam hayal. Oke. Itu saja dulu anak-anak untuk alat dan bahan berkarya seni lukis. Saya yakin kalian sudah bisa ya. Kalian harus bisa membedakan mana alat, mana bahan. Jadi ada cat, pensil, kuas, cat minyak dan sebagainya, pisau palet ya, palet, kanvas dan sebagainya. Itu kalian harus sudah bisa membedakan alat dan bahan seni lukis. Untuk next kita akan membahas teknik seni lukis ya. Untuk hari ini itu saja dulu dari saya. Kemudian untuk materi yang saya sajikan di PowerPoint adalah materi naturalisme dan tugas agar kalian refresh di rumah ya. Tugasnya adalah silakan kalian melukis dengan gaya naturalisme ya. Temanya apa? Tema 1 sampai 6 tadi bolehlah kalian pilih salah satu sendiri, bebas. Yang penting gaya alirannya adalah naturalisme. Cukup jelas? Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti kita bisa lewat grup WA. Jadi boleh kalian chat di situ. Untuk materi dari saya sekian. Terima kasih. Selanjutnya silakan dilihat PowerPoint ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan di rumah. Salam sehat. Terima kasih.